Nah, compact. Mobilnya mobil mana ini? Mobil gas. Apakah STNK-nya? Gearnya udah ada. Bebannya berapa? Ini sekali angkut bebannya berapa? 14 ton. Kapasitas mobilnya berapa? Harusnya. Musik sih harus ngerti. Sopir harus ngerti. Nih, kapasitasnya berapa? Coba lihat. Supir. Kemarin yang nabrak warga sampai 3 orang meninggal, perusahaan mana? Ini. Kenapa sampai nabrak? Manajemennya ini mana perusahaannya? Ininya? Enggak. Perusahaan pengangkutnya, transporternya mana? Di mana markasnya? Di Bekasi. Yang punyanya siapa? Pak Henry. Berarti kan kalau lolos rem berarti mobilnya udah tua. Uji. Mana berat? Angkutan. Enggak beban. Bebannya mana? Ini. Tenang, santai om, santai. Udah. Berat. Kendaraan 6 ton. Daya angkut 11 ton. 11 ton. Ini berapa jumlahnya? 720 galon. 720 galon kali 19 kilo. Berapa tuh? Gila. Sehari dapat berapa? Rit. Kan ngantor ke Cikampek. Sehari berapa rit? 233. Sehari berapa rit? Oh, serit, Pak. Serit. Kebagian berapa? 233 bersih. Apa? Potong. Ini disebut potong, dipotong? Dipotong BPJS. Hah? Ada BPJS. Kan BPJS sebulanan? Ya. Enggak per hari yang hari. Ini bulanan, Pak. Ya cuman dihitungnya per hari. Oh, ngitungnya per hari. Sebulan dapat berapa? Sekitar 4-5 juta. 4-5 juta. Kalau yang tadi mah lebih kecil ya, yang Bogor markasnya cuma 100 dia dapat sehari. Sangkutnya ke Bandung, berarti ini lebih bagus. Lebih tinggi dapat. Dari beristri. Udah, ini mobil tahun berapa? Tahun 2010. 2010. Berarti 2010 sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun. Tua. Pantesan. Mobilnya udah 15 tahun udah tua nggak? Tua karena mobilnya dipakai tiap hari. Bebannya beban tinggi. Rata-rata berarti mobilnya udah tua. Om, kemana om? Ngangkutnya om? Ngangkut kemana? Cikampek. Ya. Sehari dapat berapa? Baru ini Pak. Bukan, biasanya dapat berapa sehari? 1 rit. 1 rit. Ya. Sehari dapat berapa? Maksudnya Upahnya berapa? 200 Pak. Manajemennya ada? Manajemennya? Pimpinan perusahaannya ada? Di sini siapa yang mewakili? Kebetulan kepala pabrik yang paling tinggi di sini. Sini kepala pabriknya siapa? Pak Joko. Mana ada kepala pabrik? Sedang semua meeting manajernya Di? Nah terus yang di sini siapa? Di sini sumber airnya di mana? di belakang Pak. Saya lihat sumber airnya. Kita sumber ada 2 Pak. Sumber Yang ada. longsor yang di Cipondok itu yang waktu awal tahun kemarin longsor. Ya. Kenapa longsor? Karena di atasnya itu ada sawah Pak. Sawah. Karena airnya diambilin, pohonnya ditebangin. Kalau di sini sih kita kan sekitar 3 hektar itu punya taman hayati Pak, 3,5 hektar. 5,8 hektar kita jadikan taman keanekaragaman hayati di belakang. Itu milik kita semuanya lahannya. Termasuk di atas sumber itu 3,8 hektarnya. Ini kan jalur jalan yang di provinsi sekarang bagus-bagus kita bangun perlebar, perhalus, ya kan? Tapi jalur jalan yang bagus dibangun provinsi tiap hari, ini hanya akan membahagiakan PT Aqua. Kenapa? Karena angkutan yang besar-besar punya PT ini sekarang. Itu biaya jalannya berapa kita bangun dalam setiap tahun. Nah kemudian peristiwa kemarin yang mobil lolos rem, nabrak 3 orang sampai meninggal, itu pembelajaran penting. Bahwa standarisasi kendaraan yang digunakan oleh perusahaan ini lemah. Mungkin sedikit informasi. Kenapa? Kalau misalnya perbaikan jalan kita setiap tahun ada di terutama di jalur Cisalak ke Jalan Cagak. Yang baikin siapa? Dari perusahaan kita ada. Perbaikannya bagaimana? Perbaikannya ada patching, ada. Jalannya jelek-jelek kita yang bangun kok. Sekarang itu mah zaman dulu.
Soalnya sekarang kita bangun kok Kita yang provinsi. terakhir teh Februari 2025 masih. Ya itu Februari 2025 orang kita bangun kok. Apanya juga jelas provinsi Jawa Barat. Yang ini Pak dari jalur Kita mah kita ada ini yang- sampai sedikit-sedikit Pak kita memang Sedikit, bagiannya- bukan kan Bapak alur mobilnya dari sini sampai Betul. kemana-mana. Betul. Sekarang kan jalur jalan yang dari arah Lembang, ya kan? Betul. Terus jalur jalan yang dari Subang arah Purwakarta. Ini saya kan sering muter sini dulu nih, karena ini mau saya benahin dulu. Mobil yang besar itu selain mobil industri, tapi kalau yang naik ke atas teater, mobil gede itu sebenarnya tinggal mobil pengangkut air mineral aqua. Yang lain udah nggak ada karena tambang udah saya tutup. Nah, jalannya kan kita nih optimalin nih. Nah, kemudian yang pertama, yang kedua, kan berarti kan PT Aqua ada kontrak dong dengan perusahaan transporter. Ya. Ada persyaratan nggak sih diketatkan perusahaan transporternya mobilnya harus yang tahun berapa? Pak. Kalau itu dan kontraknya di Pak, izin Pak. Sambil santai gitu. Ini sehari berapa meter kubik airnya? Harus yang Sehari berapa meter kubik airnya? ada. Ini kebetulan bagian Nah. ininya Pak. Gampang tinggal ngitung total produksinya berapa sehari. Tapi nggak ngitung. Enggak. Kalau dari rata-rata output kita per hari itu kan 1.150.000 galon. Kalau galon itu kan 19 liter ya. Sekarang 19. 2.850 Ya kan? 2 juta 800 850 meter yang diperoleh dengan gratis. Mungkin kita bayar pajak. Ya bayar pajak aja, tapi kan gratis. Beda dengan perusahaan lain. Betul. Kalau perusahaan lain bahan baku harus beli. Ya kan? Ya. Kalau pabrik kain harus beli bahan baku. Pabrik semen beli bahan baku. Ya kan? Terus kemudian pabrik otomotif harus beli bahan baku. Kalau perusahaan ini bahan bakunya nggak beli. Ini kita pajak Iya, air pajak. tanah. Air tanah Ya kan bukan beli itu namanya bahasa. Yang lain juga sama. Yang lain tuh double, Pak. Ya. Yang lain itu ya sudah beli bahan baku, ya bahan bakunya pakai pajak. Betul. Nah kan? Kalau ini kan enggak. Kalau ini kan ngambil air secara terbuka, bebas dari alam. Ya kan? Diangkut. Walaupun masyarakat di sekitar sini banyak yang kekurangan air. Kan gitu. Artinya memang perusahaan ini untungnya pasti gede. Kenapa? Karena ngambil bahan bakunya gratis dari alam langsung. Dan sampai ke meja kita mahal. Saya pelanggan, Pak. Tiap hari beli, Pak. Ya kan? Satu botol gini berapa di pasar? Satu botol. 3.000. Hah? Bapak biasanya 330 ya. Biasanya kecil kan? Nah, yang gini Om berapa Om? 4.000 3.000 Pak. 4.000, 3.000. Harga BBM berapa? 1 liter. 10.000. Nah, 10.000. Jadi harga BBM lebih murah daripada harga air mineral. 600. Gitu loh. Jadi jangan dibilang harga BBM mahal, padahal harga BBM prosesnya panjang. Rantainya panjang banget. Ini mah gampang. Sudah punya pelanggan dan orang bilang air mineral tuh semuanya nyebutnya Aqua. Merinaut, Meli Aqua, udah brand. Ya kan? Ini mah lebih mahal daripada itu. Jadi kalau hanya bangun jalan sautik-sautik, pelit itu namanya. Bertahap Pak. Enggak, saya kan begitu, bertahap. Nah, saya gini aja, saya hanya minta jalan tanggung jawab provinsi, nggak usah Bapak bangun. Yang penting Bapak bayar pajak dengan baik dan tidak boleh ada manipulasi jumlah air. Artinya 1 juta meter kubik ngakunya 500. Kerjasama dengan petugas Badan Pendapatan Daerah, ya kan, cincai, nggak boleh begitu, yang jujur. Nah, tetapi saya minta transporternya tidak boleh menggunakan kendaraan dengan sumbu yang besar. Yep. Kenapa? Badan jalannya kecil, bobotnya kecil, mobilnya gede-gede. Gitu. Kalau Terus yang- setelah itu mobilnya itu lolos rem, nabrak orang 3 meninggal. Di situ sudah 2 kali, Pak. Yang satu pengangkut ini kuari. Nah, sekarang pengangkut air malu dong. Perusahaan raksasa besar ternama, kerjasamanya sama angkutan yang murah-murah. Gitu loh. Itu. Ya kalau saya mah kerja hari ini lurus buat rakyat. Pak. Siap Pak. Maka saya nggak ada orientasi apapun ya. Gitu. Ini airnya.
Pak, Dari sedikit sumber informasi mungkin bisa. Pak, meskipun apa yang sudah yang kita lakukan itu masih kecil ya Pak ya, karena memang lingkup perusahaan kita kan di Jawa Barat juga ada lebih dari 5 perusahaan, di masing-masing perusahaan kita punya program CSR-nya. Salah satunya ini program Taman Keanekaragaman Hayati yang 5,8 hektar itu ya Pak, yang kita amankan memang khusus untuk konservasi. Nah sumbernya ini ada sumber 4, ini satu di sini satu, di sebelah sana yang kena longsor waktu tahun lalu ada satu, jadi ada 2 sumber yang terendam. Iya, semua saya terima kasih. Kan CSR segala macam juga kan sebenarnya itu ibu yang menerima keuntungan karena kalau alamnya rusak air mau ngambil dari mana gitu loh. Iya. Walaupun sungainya kotor. Iya. Karena dari luar Pak. Nah kalau dari luar berarti kan harus ada upaya untuk penanganan. Selanjutnya kita juga program konservasi di Research Area Ciater Pak. Di 5 desa kita lakukan program konservasi. Penanaman, kita sudah lebih dari 100 ribu penanam, sumur resapan, terus rora, kita buat juga gitu ya. Bersama masyarakat kita dampingi Cibesi, Bancai, yang pusat adat Bancai, kita dampingi sebagai tempat wisata juga di Bancai. Kebetulan itu juga wisata adat di Bancai itu Pak. Dan program WASH juga. Jadi masyarakat sekitar lebih dari 17 kampung kita dampingi mendapatkan air bersih. Gak usah jauh-jauh Bu, dari sekitar sini aja. Yang untuk yang WASH-nya di sini Ya, Pak. yang sini aja, Ya, sekitar di sini Pak, udah dan Kampung Cikaret, sana, Bantar Gunung. Panjang, Mungkin Salam. konservasi gini Saya Pak. emang nggak minta banyak-banyak. Saya minta jalan yang saya bangun itu tidak diperuntukkan hanya untuk PT ini. Jalan yang saya bangun harus digunakan oleh kepentingan banyak orang. Artinya perusahaan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan gubernur. Mobilnya tidak boleh terlalu besar karena nanti iri Bu. Saya nutup tambang, kemudian orang tambang ditutupin, mobil besar oleh nggak boleh lewat. Tapi perusahaan yang dianggap bonafit gubernur nggak berani, saya nggak mau. Saya itu aja. Untuk apa? Karena space-nya jalan kecil, Bu. Itu saya tanya ke Ibu. Jalan yang dari Kasomalang Jalan Cagak ini, spesifikasinya untuk Toronton apa spesifikasi all diesel? All diesel. Spesifikasinya all diesel, bukan Toronton, gitu loh. Saya nanya sama ibu sedih nggak ada warga? Sedih Pak, pastinya Betul, ada. karena Allah, betul. Betul. Bahwa itu takdir, betul. Tetapi bahwa mobilnya tidak memenuhi standar. Kalau mobil mudun lem loros berarti mobilnya tidak standar. Kenapa? Karena bebannya berat. Kenapa bebannya berat? Karena mobil itu dibuat bukan untuk spesifikasi nanjak. Itu untuk daerah datar. Biasanya angkut batu bara, daerah-daerah yang bukan pegunungan. Ini pegunungan. Gitu loh, Bu. Kan aqua mah diambil dari gunung. Gitu loh. Ya kan, Bu? Saya kan perhatiin, Bu. Saya ini suka ngeliatin mobil nanjak lama. Kenapa kamu berhenti dulu? Kalau saya terus, Pak, radiatornya meledak. Jadi harus didinginkan dulu. Kenapa? Karena bebannya berat dan panas. Gitu loh, Pak. Mobilnya rata-rata umurnya berapa? 15 tahun, 20 tahun. Gitu. Emang tenang, Bu. Enggak, saya emang nggak punya tujuan apapun. Saya setuju ada perusahaan di sini. Dan nanti Ibu kalau bangun CSR lagi, nggak usah loncat jauh-jauh. Bikin konektivitas air bersih ke setiap rumah. Punten Pak, kalau misalnya air bersih mah kita memang sekitar sini Pak. Jadi kita itu kebetulan di 2 kecamatan 2 desa. Jadi yang sumber sana itu kan maksudnya Kasomalang, desa Pasanggahang. Kita programnya juga di sekitar kampung sini, Cipatas. Ya maksudnya bikin konektivitas. Konektivitas itu air ngalir ke setiap rumah dengan jernih dan gratis. Iya, itu Ya sudah kan? kita lakukan Pak. Karena begini, kan? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan sampai kejadian begini, Bu. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung nggak mandi karena tidak punya air bersih. Nah, saya kan pemerintah. Nah, saya regulasinya nanti ke Pemda Kabupaten dan Pemda Provinsi, air yang pajak yang didapat dari air permukaan dan air bawah tanah tidak boleh dibelanjakan untuk kepentingan lain kecuali untuk 3 hal. 1, perbaikan lingkungan, penanaman pohon, reboisasi. 2, membangun infrastruktur jalan. Yang ketiga, membangun jaringan air bersih untuk warga. Saya yang 3. Terus setuju, saya bisa dilihat kok pajak untuk kendaraan saya balikin lagi ke jalan. Saya akan begini. Jadi bagi saya ini yang akan menjadi fokus kita, gitu loh, Bu. Nah, sehingga saya kan nih hari ini mengerahkan energi nih
bangun jalan, karena jalan saya pengen awet. Minimal 5 tahun saya memimpin nggak usah ada perbaikan. Tahun ini saya pengen bangun jalannya selesai. Tahun depan seluruh provinsi jalannya sudah bagus. Karena tahun berikutnya saya akan bangun jalan desa. Tahun berikutnya saya akan bangun seluruh rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Tahun berikutnya saya ingin membangun konektivitas air bersih. Tahun berikutnya saya ingin Pemda Provinsi Jawa Barat punya investasi yang besar untuk masa depan rakyat masyarakat. Jadi gitu. Makanya saya Porotot dan galak. Ya. Loh, galak. Galaknya nggak minta panjang-panjang. Mobilnya yang kecil. Kalau mobil kecil, sopirnya jadi banyak, orang pada kerja. Lebih banyak. Kan untungnya juga gede. Ini yang gede-gede banget dong. Ini Om, sini. Ini yang dari Dishub. Sini saya. Nanti diperiksain Om kelengkapan kendaraannya, STNK-nya segala macam. Karena banyak, bukan perusahaan di sini, perusahaan di tempat lain. Karena banyak mobil build up dari luar negeri, tanpa STNK, tanpa BPKB, nggak bayar pajak. Itu ngangkutin bahan material yang segede-gede gunung tuh rata-rata bodong. Sama diperiksain, tanyain. Kita nggak ada maksud apa-apa. Tok. Tanyain Om, ya, tetap jalan. Siap. Gitu. Ya Teh ya. Siap. Nah, saya mah nggak bisa dijelasin panjang-panjang, nggak usah. Saya mah udah urang dia nyaho. Udah tahu lah saya. Ya. Bapak, punten, boleh foto di Taman Sehati, Pak? Hah? Ini. Nggak mau promosi. Selamat malam Bapak. Promosi. Karena kan Pak, botol ini kan selain untung, tetapi juga botol-botol ini hari ini bertebaran di sawah. Kan saya tukang mulungan di sawah Pak, bertebaran di sawah. Kalau ada yang mungut, tapi kan banyak yang tidak mungut. Artinya bahwa efek produktivitas dari sini sebenarnya residunya panjang. Kan saya tukang mulungan botol plastik, aqua di sawah. Karena orang minum balangken. Itu Pak. Sampahnya apapun aku juga ya Pak ya botolnya. Ya aqua, tapi kan Ibu punya mereknya hebat. Iya. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini tadi yang sumber di bawah itu tadi. Yang bangunan sana Pak. Di mana sini bangunannya? Sumber utamanya di sana Pak, jauh. Enggak, ini bangunan apa itu? Sumber, ada 2. Sumur. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil air dari sungai. airnya dari bawah tanah Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan Sipa Bukan ini. air permukaan. Bukan Sipa Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dari dalam. Di bor Pak. Di bor. ini di bor ngambil airnya. Tanah di tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Ya, dari SIPA kita termasuk dari pengawasnya. Enggak. Nggak saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan itu air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Betul. Kalau air bawah tanah, berapa kedalamannya? 132. Kalau yang sumber 4 ya. 102 yang sumber 4. Ini 102. Terus satu lagi? Ya. Sumber 2 itu 60. Oh, dikira air permukaan. Kalau yang sumur 2 Pak itu self flowing ya. Jadi dia keluar sendiri. Jadi kita hanya mau kasih cover pipa untuk dia bisa keluar. Artinya di dalam pikiran saya bahwa ini dikira oleh saya airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan. Kan namanya air pegunungan kan? Oh, yang satu air mata air bukan? Bukan. Sama. Juga sumber Yang 60 juga air bawah tanah. Iya, betul. Berarti di bor. Cuman itu self flowing 100% ya. Self flowing kalau ini kita bantu dia self flowing juga. Cuman karena kecil kita bantu dengan pompa. Ditarik. Nah, ngefek nggak sih pada lingkungan? Sejauh ini masalah air ya Pak? Bukan. Dengan Geser kereta. tanah Sejauh ini sih tidak ada ini ya Pak, tidak ada komplain atau kelihatan. atau nunggu longsor? Enggak Pak. Kalau di sana kan Pak, kebetulan si tempatnya itu tebing Pak, yang di sumber 2 itu tebing dan atasnya itu sawah. Ini kejadian sama dengan hal yang di belakang sininya, posisinya sama. Jadi di atas sawah, di bawahnya itu jurang, di sini sungai, yang di sini juga sama. Nah, ketika kemarau panjang, waktu itu tuh kan kemarau panjang, terus hujan
lebat. Lebat. Nah, itu terjadi longsor seperti itu. Iya, karena kering. Betul. Nah, kalau yang di sini kebetulan sama posisinya seperti itu, dan kita itu berdampingan dengan sumbernya PDAM Subang di bawah sini gitu. Nah, kemarin hasil studi itu ya kita juga kan ada kerjasama dengan UGM ya untuk studi gitu. Kenapa? Termasuk kan air yang posisi sumber kita tuh memang di bawah dan Ini di saya kanan awam, Bu. kiri. Saya nggak ngerti geologi. Saya awam, orang kampung. Cuman air gunung diambil bawah tanah apa nggak geser gitu tanahnya? Kalau daerah pedataran geser tanah nggak beresiko. Ini daerah pegunungan. Kalau ininya geser, bisa geser nggak? Kan saya mikir itu. Gitu loh. Kan salah satu tesis yang hari ini terjadi adalah dulu Kasemalang tuh nggak pernah banjir. Hari ini Kasumbalang itu banjir, kan gitu loh. Berarti kan ada problem lingkungan akut yang harus segera dibenahi. Terus yang kedua, longsor sering terjadi. Maka longsor sering terjadi itu problemnya apa sih? Apa memang hutannya yang ditebang, kemudian kering ketika hujan longsor, gitu loh. Atau memang ada aspek-aspek lain yang harus menjadi bahan penelitian. Nggak nuduh di sini, enggak. Ini mas saya lagi mikir. Gitu, Bu. Iya, sama makanya kita juga kan penelitian tadi dengan UGM ya Pak ya gitu, karena kebetulan tadi sumbernya itu kita di sini tebing, semua tebing, di atasnya sawah semua gitu. Itu pun terjadi di lokasi kita banyak longsoran-longsoran di tanah kita ya. Oh, di tanah ibu itu banyak longsoran. Longsoran itu jadi Ibu punya tanah berapa luas? perusahaan Oh, gitu. Terus gimana? 3 hektar Pak perusahaan, kalau saya mah aduh Alhamdulillah. paling berapa meter Pak. Terus? Ya jadi kita dengan UGM kan, nah Jadi airnya 2 titik ya? 2 titik yang Nggak ada titik lain ya? Enggak. Soalnya banyak oknum perusahaan ngakunya 1 titik, pasangnya 5. Oh, Masya Allah, insya Allah. Ada yang begitu. Ada. Kita ya, Pak, ya. Sekarang itu kan orang pada bikin izin setelah saya berapa kali ngomong di media sosial ancaman, baru sekarang pada bikin izin. Makanya perusahaan tuh saya lihat izinnya Mei. Baru berarti. Iya, Mei Pak Aisyah perusahaan ngeselila lah dia. Ibarat Bapak jadi gubernur cenah. Gitu loh. Jadi Kedatangan. jadi itu ya. Jadi ini air bawah tanah ya. Betul. Semua daerah di Jawa Barat semuanya air bawah tanah. Air bawah tanah. Karena memang itu kan kualitasnya yang Jadi yang paling bagus tuh kualitas yang paling dalam. Jadi semakin 100 meter semakin suci airnya. Semakin murni maksudnya.